Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ragil Priandana Sugihartanto, NIM 28922500203 semester 1 Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Majesakti, Kota Bekasi. Jurusan Manajemen. Saya di sini akan mengerjakan tugas akhir semester 1 mata kuliah pengantar akuntansi. Dosen pengampu Ibu Merintan Berliana Simbolon SE AK CA MAK. Oke. Dan di sini saya akan mengerjakan tugas membuat jurnal neraca saldo setelah penyelesaian perusahaan dagang per 31 Desember 2021. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan semuanya jawaban pada tabel ini. Yang pertama kita akan membuat laporan laba rugi. Laporan laba rugi PD signatur periode pada 31 Desember 2020. Selanjutnya kita akan menentukan pendaftar. Kita lihat soalnya. Pendapatan dan penjualan. Setelah itu pendapatan. Sini ya. Pendapatan. Lalu habis pendapatan adalah ada retur dan potongan penjualan. Setelah itu total pendapatan bersih. Di sini pendapatan PT Signatur dari 31 adalah sebesar, kita lihat sebesar di sini pendapatannya yaitu 1 juta rupiah. RP 1 juta rupiah. Lalu setelah itu retur, ada retur dan potongan penjualan. Nih, sebesar 52.500. Lalu total pendapatan bersihnya yaitu 947. Jadi 1 juta dikurang 52.500 yaitu sebesar 947.500. Ini untuk pendapatan dan penjualan. Selanjutnya di sini ada namanya itu beban administrasi. Beban administrasi terdiri dari gaji, iklan, perlengkapan, penyusutan gedung, ada penyusutan peralatan,
peralatan, terus ada ini peralatan toko, penyusutan peralatan toko. Terus habis penyusutan peralatan toko ada penyusutan peralatan kantor. Setelah itu ada sewa, uang sewa. Terus asuransi. Setelah itu ada total beban. Kita akan menghitung total beban dan laba bersihnya. Beban administrasi di sini gaji, yaitu gajinya 11.000. Lalu iklan sebesar 3.000 rupiah. Terus perlengkapan 27.000. Habis itu penyusutan uang gedung 5.000. Setelah itu ada toko, penyusutan peralatan toko 1.000. Penyusutan peralatan toko, peralatan kantor 5.000. Uang sewa 9.000. 9.200. Terus asuransi 750 perak. Lalu total beban 50. Total semuanya adalah 56.000. 56.950 perak. Dan laba bersih yaitu laba bersihnya itu 550 perak. Dan ini adalah laporan laba rugi pada signatur. Setelah selesai menyelesaikan laba rugi, setelah itu laporan perubahan modal. Kita akan mengerjakan laporan perubahan modal pada tanggal 31 Desember. Kita tulis laporan perubahan modal atau capital movement report. Periode 31 Desember 2020. Laporan perubahan modal yaitu modal awal sebesar Oke, selanjutnya
ada modal awal, laba bersih, dan modal akhir. Modal akhir. Sini modal awalnya ini sebesar 12 juta. Nih, 12 juta 131.000. Modal awal sebesar 12.131.000. Dan laba bersihnya adalah 890. Nah, 890 dari sini ya, guys. Laba bersihnya 890 550. Jadi modal akhirnya sebesar 13 juta 021 13 juta 21.550. Oke, ini adalah laporan perubahan modal. Yang selanjutnya kita akan mengisi itu laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan atau neraca. Selanjutnya itu pada periode 31 Desember 2020. Maaf ya guys, agak mengganggu sedikit tadi. Selanjutnya laporan posisi keuangan neraca. Aktiva itu terdiri dari uang kas, terus piutang usaha, persediaan, perlengkapan, asuransi dibayar di muka. Ini adalah yang saya tulis ini adalah akun-akunnya ya guys. Di muka, sewa dibayar di muka, lalu iklan dibayar di muka, oke maaf guys sebentar. Oke, selanjutnya sewa dibayar di muka, selanjutnya iklan dibayar di muka, uang tanah, gedung, akumulasi penyusutan gedung, akumulasi penyusutan gedung, lalu ada peralatan toko,
peralatan toko, ada akumulasi penyusutan toko, lalu ada peralatan kantor, selanjutnya ada akumulasi penyusutan kantor, setelah itu ada di sini yaitu adalah total aktiva. Nah, di sini uang kas, yaitu uang kasnya itu ada 7 juta 247.747 perak. Dan ini besar piutang usaha tidak ada, persediaan sebesar 632.736 perak, ribu gitu maksudnya, ribu guys, sorry. Lalu perlengkapan sebesar 10.000, terus asuransi bayar di muka sebesar 100.000, 100 perak, 80. Sorry guys. Ini guys, sewa dibayar muka. Lalu selanjutnya itu sewa dibayar di muka 9.000 ya guys. Iklan dibayar di muka. Salah, sewa dibayar di muka. Salah. Asuransi yang salah ini. Perlengkapan asuransi. Asuransinya adalah RP. Asuransi sebesar 4.250. Lalu iklannya itu 9.000. Sewa dibayar muka dan iklannya sewa dibayar muka, maaf 100.000 guys, 100 perak, 100.000, 800. Lalu baru ini iklannya 9.000. Sorry. Gedungnya 3 juta. Ini tanah 700.000 guys, sorry. Tanah 700.000. Gedung 3 juta. Oke, selanjutnya
Gedung sebesar 3 juta rupiah. Akumulasi penyusutan gedung 5.000. Lalu peralatan toko 80.000. Akumulasi penyusutan toko 1.000. Penyusutan kantor, peralatan kantor sebesar 500.000. Dan akumulasi penyusutannya adalah 5.000. Jadi total keseluruhan adalah 13 juta 847 363. Ini total aktifanya. Selanjutnya adalah kewajiban. Jadi kewajiban PT Signature ini adalah ada utang usaha, selanjutnya ada utang gaji, sama pendapatan diterima di muka. Dan total kewajibannya ini utang usahanya adalah 35.000 ya guys, 35.000. Dan ini tidak ada tidak ada jadi total kewajibannya besar 35.000. Selanjutnya yang terakhir adalah ekuitas. Ada modal tarjo. Nih modal tarjo ada ya. Modal tarjo sebesar 5.000. Salah, bukan itu. Nih 12 juta modal tarjo, terus brief tarjo, di situ ikhtisar laba rugi, maaf. Setelah itu total ekuitas dan total kewajiban dan ekuitas. Sini adalah modal tarjo sebesar 12 juta ya. 12 juta. 131 0. Brief tarjo sebesar 5.000. Ikhtisar laba rugi sebesar 600. 632.736 dan total ekuitasnya adalah 13 juta
812.736 perak. Dan total kewajiban plus total ekuitas digabungin menjadi 13 juta 847.363 perak. Kita lihat semuanya balance guys. Oke, next ke teori, ke pembahasan ujian teorinya. Oke, selanjutnya kita akan membahas atau menjawab soal teori. Yang pertama, soalnya adalah jelaskan pengertian akuntansi menurut para ahli. 3 ahli. Prinsip dasar, kegunaan dan manfaat daripada akuntansi. Jawaban yang pertama. Menurut Paul D. Kimmel, Jerry J. Wegelante, dan Donald E. Keiso adalah akuntansi yaitu proses pencatatan, mengelola, dan menyajikan informasi keuangan sesuai standar yang ditentukan. Yang kedua, menurut English Hendricks, akuntansi adalah suatu sistem yang memperoleh data pengolahannya dan menyajikannya kepada pengguna yang membutuhkan informasi tersebut untuk keperluan pengambilan keputusan. Yang ketiga, menurut William L. Garson, akuntansi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengukuran, pencatatan, dan pelaporan keuangan serta informasi ekonomi lainnya yang berguna bagi para pemakai informasi tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, prinsip historis. Akuntansi mencatat transaksi berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di masa lalu. Yang kedua adalah prinsip full disclosure atau seluruh informasi yang relevan dan penting harus disajikan dalam laporan keuangan. Yang ketiga ada prinsip pertanggungjawaban. Prinsip pertanggungjawaban adalah laporan keuangan harus menyajikan informasi tentang kewajiban dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait. Yang keempat ada prinsip konsistensi, yaitu penggunaan metode akuntansi yang sama harus dilakukan secara konsisten dari periodik ke periodik. Yang kelima ada prinsip materialitas, yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus material, yaitu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman laporan keuangan. Selanjutnya adalah kegunaan akuntansi sebagai berikut. 1. Membantu dan dalam pengambilan keputusan. Akuntansi menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengelola keuangan perusahaan. 2. Mengontrol keuangan. Akuntansi membantu mengontrol pengeluaran dan penerimaan uang, serta mengidentifikasi masalah keuangan yang mungkin terjadi. 3. Menilai kinerja. Akuntansi membantu mengukur kinerja keuangan perusahaan sehingga dapat diketahui apakah perusahaan tersebut dalam kondisi sehat atau tidak. Yang selanjutnya adalah manfaat akuntansi. Manfaatnya yaitu membantu mengukur kinerja keuangan perusahaan, membantu dalam perencanaan dan pengendalian keuangan. Yang ketiga, membantu dalam pengambilan keputusan. Keempat, menyajikan informasi kepada pihak-pihak yang terkait. Yang kelima, membantu mengontrol keuangan. Jadi yang pertama itu membantu mengukur kinerja keuangan, yaitu laporan keuangan yang disajikan oleh akuntansi dapat digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan seperti profitabilitas, likuidasi, dan solvabilitas. Dalam pengendalian keuangan, akuntansi membantu dalam perencanaan keuangan perusahaan seperti anggaran biaya,
rencana investasi. Dan selain itu, akuntansi juga membantu dalam pengendalian keuangan seperti mengidentifikasi masalah keuangan yang mungkin terjadi dan mencari solusi untuk mengatasinya. Selanjutnya, membantu pengambilan keputusan. Dalam akuntansi ini menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan yang tepat dalam mengelola keuangan perusahaan. Dan selanjutnya adalah membantu mengontrol keuangan, membantu mengontrol pengeluaran, penerimaan uang, serta mengidentifikasi masalah keuangan yang mungkin terjadi. Yang selanjutnya adalah sebutkan perbedaan akuntansi perusahaan jasa dan akuntansi di perusahaan dagang. Yang pertama, perbedaan utama antara akuntansi perusahaan jasa dan akuntansi perusahaan dagang adalah dalam bentuk produk yang dihasilkan oleh kedua jenis perusahaan tersebut. Perusahaan jasa menghasilkan jasa sebagai produknya, sedangkan perusahaan dagang menghasilkan barang. Berikut ini adalah beberapa perbedaan lainnya antara akuntansi perusahaan jasa dan akuntansi perusahaan dagang. Yang pertama, metode pemasaran. Perusahaan jasa biasanya menggunakan metode pemasaran yang berbeda dengan perusahaan dagang. Perusahaan jasa biasanya lebih banyak mengandalkan pemasaran langsung, sedangkan perusahaan dagang lebih banyak menggunakan pemasaran melalui toko atau grosir. Yang selanjutnya adalah biaya produksi. Perusahaan jasa biasanya memiliki biaya produksi yang lebih rendah dibandingkan perusahaan dagang, karena tidak memerlukan biaya untuk bahan baku dan pembuatan produk. Yang selanjutnya adalah pencatatan transaksi. Perusahaan jasa biasanya memiliki jenis transaksi yang berbeda dengan perusahaan dagang, sehingga mencatat transaksi juga berbeda. Perusahaan jasa biasanya lebih banyak mencatat transaksi jasa yang diberikan kepada pelanggan, sedangkan perusahaan dagang lebih banyak mencatat transaksi pembelian dan penjualan barang. Selanjutnya adalah penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan jasa dan perusahaan dagang juga berbeda. Laporan keuangan perusahaan jasa biasanya terdiri dari laporan laba rugi dan laporan perubahan posisi keuangan, sedangkan laporan keuangan perusahaan dagang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, dan laporan arus kas. Selanjutnya adalah siklus akuntansi. Soal apa yang dimaksud siklus akuntansi? Siklus akuntansi adalah proses yang dilakukan secara terus-menerus dalam suatu perusahaan untuk mencatat, mengelola, dan menyajikan informasi keuangan sesuai dengan standar yang ditentukan. Siklus akuntansi terdiri dari 4 tahap utama, yaitu tahap pengakuan. Tahap ini merupakan tahap pertama dalam siklus akuntansi di mana transaksi yang terjadi harus diakui dan dicatat dalam buku besar. Yang kedua, tahap klasifikasi. Tahap ini merupakan tahap kedua dalam siklus akuntansi, di mana transaksi yang telah diakui harus diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, tahap perhitungan. Tahap ini merupakan tahap ketiga dalam siklus akuntansi, di mana transaksi yang telah diklasifikasikan harus ditotalkan dan dicocokkan dengan saldo akun yang terdapat dalam buku besar. Yang selanjutnya adalah tahap penyajian. Tahap ini merupakan tahap terakhir dalam siklus akuntansi, di mana informasi keuangan yang telah diolah harus disajikan dalam laporan keuangan sesuai dengan standar yang ditentukan. Setelah tahap penyelesaian selesai, maka siklus akuntansi akan kembali ke tahap pengakuan dan kembali mengikuti tahap-tahap tersebut secara berulang-ulang. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.